Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Azhar Cahya dengan NIM 357, Andrian Madliansah dengan NIM 356, Sawung Bumi dengan NIM 358, Siti Dwi Arini dengan NIM 354. Di sini kita akan mempresentasikan bab 6 tentang pengauditan siklus investasi pendanaan. Bab 6 Pengauditan siklus investasi pendanaan. Siklus investasi pendanaan. Sifat siklus investasi. Siklus investasi suatu entitas atau perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Pengelolaan, pencatatan, dan penilaian bila saham dikelola orang dalam, perlu diadakan pengecekan mendadak. Karyawan yang mengelola saham perlu membuat catatan detail mengenai surat berharga yang dipegang. Catatan detail tersebut merupakan alat kontrol akuisisi, penjualan, dan pendapatan. Semua akuisisi dan penjualan mendapatkan otoritas dari Dewan Direktur dan Komite Investasi. Rekening yang digunakan dalam pencatatan transaksi invest. Surat berharga saham, surat berharga obligasi, investasi pada saham, investasi pada obligasi, pendapatan bunga, pendapatan dividen, laba dari investasi, laba penjualan investasi, rugi penjualan investasi. Tujuan audit. Tujuan audit siklus investasi adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian dan pengalokasian, asersi pelaporan dan pengungkapan. Tujuan audit. Asersi keberadaan dan keterjadian. Tujuan audit asersi keberadaan atau keterjadian. Saldo aset investasi tercatat merupakan investasi yang ada atau eksis pada tanggal neraca. Pendapatan, laba, dan rugi investasi dihasilkan dari transaksi dan kejadian investasi yang terjadi selama periode tersebut. Asersi kelengkapan. Tujuan audit asersi kelengkapan adalah semua investasi sudah terangkup atau ditanya dalam saldo aset investasi tercatat. Pengaruh seluruh transaksi investasi terhadap laporan laba rugi selama periode yang bersangkutan sudah tercangkup dalam pendapatan, laba dan rugi investasi. Asersi hak dan kewajiban. Tujuan audit asersi kewajiban adalah menentukan apakah semua investasi yang tercatat adalah investasi yang dimiliki klien. Asersi penilaian dan pengalokasian. Tujuan audit asersi penilaian atau pengalokasian. Investasi dilaporkan dalam neraca pada nilai aset pasar yang paling tepat. Pendapatan, laba, rugi investasi yang dilaporkan pada jumlah yang tepat. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Saldo investasi tepat diidentifikasi dan diklarifikasikan dalam laporan materialitas, risiko, dan strategi audit. 1. Surat berharga yang dipegang atau dipunya sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak bagi laba rugi. 2. Resiko salah saji transaksi penanaman investasi pada umumnya rendah karena transaksi ini merupakan transaksi yang jarang terjadi. 3. Strategi audit tergantung frekuensi transaksi penanaman investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman struktur pengendalian. Pemahaman struktur pengendalian intern siklus ini meliputi: pertama, pertimbangan lingkungan; kedua, pemaksiran resiko; 3. Informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi; 4. Aktivitas pengendalian.
Pemahaman struktur pengendalian intern. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI siklus investasi yang baik. Perwujudan adalah memahami pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi penanaman investasi pada bendahara perusahaan, manajer keuangan, atau direktur keuangan. 2. Penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pemahaman struktur pengendalian intern. 1. Informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart system, pengajuan pertanyaan pada personal akuntansi, dan pengalaman terdahulu klien. Pemahaman diperoleh melalui pertanyaan, pengamatan, dan menelaah file atau arsip personal. 2. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus investasi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan yang berkaitan dengan review kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas. Berikutnya ada dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan yang dipakai meliputi A. Sertifikat saham, B. Sertifikat obligasi, C. Bond indektur dan broker advice, D. Buku jurnal dan buku pembantu investasi. Fungsinya yaitu meliputi A. Pembelian surat berharga, B. Penerimaan pendapatan periodik, C. Penjualan untuk penjualan surat berharga, D. Pencatatan transaksi, E. Pengamanan atau penyimpangan surat berharga, F. Penjaga ketetapan buku pembantu investasi. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau memo naratif atau urian tertulis. Penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Berikutnya ada pengujian substansif saldo investasi. 1. Menerapkan prosedur inisial untuk saldo. 2. Melakukan prosedur analitis dan kaitannya dengan laba serta rekening ekuitas. 3. Inspeksi dan perhitungan surat berharga. 4. Konfirmasi surat berharga yang disimpan oleh pihak lain. 5. Menghitung kembali investment revenue Cardnet. 6. Menelaah dokumentasi untuk penentuan nilai wajar investasi. 7. Membandingkan penyajian dan pengungkapan dengan GAAP atau PABU. Selanjutnya, siklus pendanaan. Sifat siklus pendanaan. Siklus pendanaan hampir mirip dengan siklus investasi. Perbedaannya adalah kalau dalam siklus investasi, perusahaan membeli saham atau obligasi perusahaan lain, maka dalam siklus pendanaan, perusahaan mengeluarkan surat berharga saham atau obligasi. Siklus ini meliputi dua kelompok transaksi, yaitu A. Transaksi utang jangka panjang, B. Transaksi saham. Tujuan audit siklus pendanaan adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi saldo siklus pendanaan. Tujuan audit ditentukan berdasarkan
Selanjutnya, tujuan audit. Asersi keberadaan dan keterjadian. A. Saldo utang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang B. Biaya bunga obligasi dan dividen yang tercatat benar-benar merupakan hasil yang terjadi selama satu periode. Asersi kelengkapan. A. Saldo utang jangka panjang merupakan seluruh jumlah yang harus dibayar pada kreditur jangka panjang pada tanggal neraca. B. Saldo saham meliputi keseluruhan jumlah nilai klaim pemilik saham atas aset pada tanggal neraca. C. Seluruh transaksi saham obligasi merupakan utang jangka panjang lainnya sudah tercatat semua. Asersi hak dan kewajiban. A. Saldo utang jangka panjang tercatat merupakan jumlah kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. B. Saldo saham menggambarkan klaim legal pemegang saham atas aset perusahaan pada tanggal neraca. Asersi penilaian dan pengalokasian. A. Saldo utang jangka panjang dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. B. Saldo saham dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Asersi penyajian dan pengungkapan. A. Saldo utang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham tetap diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan. B. Semua jangka waktu, komitmen, dan provinsi penghentian utang jangka panjang diungkapkan. C. Semua fakta mengenai dividen telah diungkapkan termasuk adanya stock option, dividends, dan stock split. Selanjutnya, materialitas, resiko, dan strategi audit. Pengeluaran surat berharga obligasi maupun penjualan saham perusahaan pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar. Oleh karena itu, saldo saham dan utang obligasi pada umumnya material bagi neraca. Risiko salah saji pada transaksi pendanaan pada umumnya rendah karena transaksi merupakan transaksi yang jarang terjadi. Strategi audit tergantung frekuensi pendanaan. Pemahaman struktur pengendalian intern. Pemahaman struktur pengendalian intern ini meliputi pertimbangan A. Lingkungan pengendalian. Pemahaman lingkungan pengendalian meliputi pemahaman pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi pendanaan pada direktur keuangan dan beberapa direktur terkait. Pemahaman dapat diperoleh melalui yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Yang kedua, mempelajari bagan organisasi. Yang ketiga, menelaah deskripsi tugas. Selanjutnya, penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada manajer, puncak, dan staf yang terlibat dalam siklus pendanaan. Dokumentasi pemahaman auditor dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau memoratif uraian tertulis. Dokumen dan catatan. Yang pertama, sertifikat saham dan sertifikat obligasi. Yang kedua, pengindentur dan blog advice. Yang ketiga, buku jurnal, buku pembantu modal saham, dan buku pembantu obligasi. Yang keempat, sertifikat pembelian obligasi dan perjanjian utang jangka panjang. Pemakziran resiko. Pengaksiran aktivitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi diperoleh melalui penelaan buku manual akuntansi dan flowchart sistem, mengajukan pertanyaan pada personel akuntansi, dan pengalaman terdahulu proyek. B. Aktivitas pengendalian. Aktivitas yang relevan dengan audit atau transaksi dalam pendanaan dapat dibagi menjadi beberapa kebijakan. Yang selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, pengeluaran obligasi atau saham, pembayaran bunga obligasi dan dividen kas, penarikan kembali obligasi, pencatatan berbagai transaksi pendanaan, penjagaan ketepatan saldo dalam buku besar, pemegang saham obligasi. Penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal
dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identitas salah saji potensial, pengendalian yang perlu, dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Yang selanjutnya, pengujian substantif saldo utang jangka panjang. Menerapkan prosedur inisial atau saldo jangka panjang, melakukan prosedur analitis, menelusuri catatan dalam utang jangka panjang dan rekening LR yang berkaitan, menelaah otoritas dan kontrak utang jangka panjang, konfirmasi utang pada kreditor dan bonsto, menghitung kembali beban bunga, membandingkan penyajian dengan GAAP atau PABU. Yang selanjutnya, pengujian substantif saldo modal saham. Melakukan prosedur inisial, melakukan prosedur analitis, menelusuri rekening paid in capital, menelusuri catatan dalam laba yang ditahan, menelaah anggaran dasar perusahaan, menelaah otoritas dan termin pengeluaran saham, konfirmasi saham yang beredar pada register dan agen transfer, inspeksi sertifikat saham treasure yang perhitungannya surat berharga, membandingkan dengan GAAP atau PABU.